Selamat pagi, siang, sore, dan malam YouTuber. Kamu suka mencari video-video aneh, video-video unik, atau kamu suka mencari video-video misteri serta mengandungi anomali dan fenomena? Berarti kamu sudah pas mampir ke channel ini karena kami sudah mengumpulkan video-video seperti itu dari seluruh dunia yang sudah kami buatkan narasi serta cerita agar bisa menjadi hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Namun kembali kami ingatkan, kami tidak memaksa kamu untuk percaya video-video yang kami bagikan. Cukup jadikan video-video ini sebagai hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Selamat menyaksikan. Video terbaru yang dibagikan oleh Hook Wingful telah membuat banyak netizen bingung dan penasaran. Coba lihat apa yang terjadi. Wait till you guys see what's up here. I want to show you guys something crazy. Klip itu menunjukkan pemegang kamera tergelincir ke dimensi alternatif saat tampaknya melewati sebuah jendela kaca. Lalu dia memasuki alam lain sepenuhnya. Hello? Gagasan tentang banyak realitas dan dimensi lain telah menarik perhatian para ilmuwan selama berabad-abad. Salah satu tokoh terkemuka di bidang ini adalah filsuf dan fisikawan teoritis David Deutsch yang mengusulkan interpretasi tentang banyaknya dunia mekanika kuantum atau Many World Interpretation, disingkat MWI. Menurut MWI, setiap peristiwa kuantum memunculkan banyak alam semesta alternatif, masing-masing dengan versi realitas uniknya sendiri. Untuk mengilustrasikan konsep dimensi alternatif, bayangkan jumlah tak terbatas dari alam semesta paralel, di mana setiap keputusan yang dibuat mengarah ke hasil yang berbeda, menciptakan alam semesta yang sama sekali baru. Di satu dunia, kamu mungkin seorang pengusaha sukses, sementara di dunia lain, kamu mungkin memiliki jalur karir yang berbeda. Rekaman aneh ini telah memicu diskusi tentang kemungkinan mengakses dimensi atau realitas alternatif. Beberapa netizen bahkan menyarankan bahwa bentuk lingkungan yang aneh di dalam video bisa jadi karena kesalahan atau bug dalam jalinan realitas, seolah-olah masih merender atau membentuk. Namun skeptis berpendapat bahwa video tersebut bisa jadi hasil dari program CGI. Mereka menolak gagasan tentang realitas alternatif dan menganggapnya hanya fantasi belaka. Tentu rekaman ini memicu imajinasi dan perdebatan tentang keberadaan dimensi dan realitas lain. Hello? Hello? Video aneh yang menunjukkan dimensi berbeda dalam satu ruang dibagikan oleh Danat Amanov. Pengunggah mengklaim jika sesuatu yang sangat aneh terjadi pada suatu malam ketika dia sedang di rumah saudara perempuannya. Dia mencatat di dalam videonya, "Hal paling gila baru saja terjadi padaku saat bangun sekitar jam 3 pagi ketika melihat cahaya lampu yang mengganggu. Ini direkam menggunakan iPhone X.
Tidak ada sumber cahaya lain yang dinyalakan di dalam ruangan, dan ini bukan refleksi, terlihat begitu nyata dan aneh. Begitu katanya. Kamu lihat bagaimana mungkin lampu meja itu sepertinya dinyalakan di dalam pantulan cermin, sedangkan lampu aslinya masih dalam keadaan mati. Mungkinkah terjadi perbedaan dimensi di ruangan pengunggah ini? Beberapa netizen segera berspekulasi dan meminta perekam untuk mengambil gambar saat ruangan itu di pagi hari, saat dipenuhi cahaya, untuk menjadi referensi. Dan ini yang dia rekam. Dan direkam lagi di malam berikutnya. Dan di sini semuanya terlihat normal. Di dua klip terakhir, tidak ada keanehan yang tampaknya terjadi. Jika kita bandingkan saat klip pertama direkam, terlihat jelas jika lampu meja benar-benar menyala di dalam pantulan cermin. Sementara ini sudah cukup aneh, namun seorang netizen memperhatikan dan mencatat jika ada sesuatu yang lain bersama pengunggah pada malam sebelumnya, sesuatu yang duduk di bawah meja. Coba lihat lagi videonya. Awalnya agak sulit dilihat, namun jika kita percerah gambarnya dan diperlambat, kamu akan melihat sesuatu di situ. Mungkinkah ini semacam entitas? Sebagian orang mengatakan itu terlihat seperti setan dan sangat menyeramkan. Namun sebagian yang lain menyatakan jika itu hanya kasus paradolia. Apapun itu, menurutmu apa yang terjadi di rumah Danat Amanov? Dimensi yang berbeda atau perbuatan hantu? Tentu malam itu menjadi malam tak terlupakan baginya. YouTuber, video berikutnya ini sebenarnya sudah pernah kami bagikan beberapa waktu yang lalu. Tapi tanpa sengaja, saat kami sedang memilih-milih video blur yang akan kami hapus dari galeri YouTube, tanpa sengaja video ini ikut terhapus. Maka kami berinisiatif untuk membagikan ulang videonya. Siapa tahu di antara teman-teman ada yang belum pernah menontonnya. Dan bagi yang sudah, tidak ada salahnya untuk menontonnya sekali lagi. Namun sebelumnya, jika kamu suka dengan video-video seperti ini, jangan malu untuk menekan tombol jempol yang ada di bawah video ini. Subscribe juga bagi yang belum, dan tekan loncengnya agar kamu tahu kapan kami akan membagikan video-video berikutnya. Kita lanjutkan video yang sudah pernah kami bagikan ini. Pada bulan Agustus 2017, seorang pria yang menyebut namanya Funky Fathead membagikan sebuah video yang menyebabkan kegemparan bukan hanya internet, tapi juga dunia. Yang mana Fathead mengklaim jika telah berhasil membuka gerbang portal ruang dan waktu, atau lebih dikenal dengan nama portal antar dimensi. Dan anehnya, dia juga mengklaim jika portal tersebut berinteraksi hanya dengan menggunakan generator nada yang terkomputerisasi. Setelah sebelumnya Fathead melakukan eksperimen dengan menggabungkan dua frekuensi dalam satu waktu. Di videonya, dia mengatakan bahwa dua frekuensi terpisah telah menyebabkan retakan di kamar tidurnya. Agar tidak penasaran, kita coba langsung cek videonya. Sebuah video menakjubkan yang sempat menggemparkan dunia.
Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, pria dengan nama Funky Fathead mengklaim jika telah berhasil membuka portal antar dimensi. Dia telah melakukan beberapa percobaan selama beberapa bulan, dan dalam setiap percobaan, Fathead selalu mendokumentasikan pekerjaannya. Sayangnya, setelah Fathead berhasil membuka portal yang membuat namanya mendadak viral, dia dinyatakan hilang tanpa jejak. Hilangnya Fathead sempat diberitakan di stasiun TV nasional Fox 10 News. Missing YouTuber and his viral video. It's all part of a mystery centered around Sedona, Arizona. Koran lokal Daily Star juga memberitakan perihal ini dengan tajuk berita seorang pria hilang setelah membuka portal ruang dan waktu di kamar tidurnya. Di video pertama melakukan percobaan, Fathead menunjukkan peralatan yang digunakan. I have this little speaker here, little guy here, and it's just a single speaker. And I started looking up different frequencies. Awalnya, Fathead hanya menggunakan audio yang tersedia di YouTube. Dia meletakkan speaker kecil di atas ranjangnya. Namun, karena videonya terlalu panjang, kami memotong beberapa bagian hingga ke menit yang ada anomalinya saja. Coba lihat. And it didn't freak me out. It was obviously weird as hell, but it's more exciting than freaky for me. I was playing. Kind of an annoying tone, in my opinion. Anyway. Beberapa menit menunggu, tiba-tiba sebentuk bola hitam kecil muncul beberapa sentimeter di atas speaker. That speaker, there it is. Fucking crazy. That tone, that frequency. Unbelievable. Tapi itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba bola kecil hitam itu menghilang begitu saja. Oh, gone. Wow, yeah. Di kesempatan yang lain, Fathead kembali melakukan eksperimen di ruang yang sama, di kamar tidurnya. Namun kali ini, tanda-tanda keberhasilan mulai nampak. Seberkas cahaya muncul di atas speaker kecilnya. Coba lihat. Dengan hati-hati dan was-was, Fathead memulai sesi itu. Dan tidak lama kemudian, sebentuk cahaya tegak lurus perlahan-lahan muncul di atas speaker. There's fracture. I have other videos that show this thing opening up.
I'll go into it later. 1 bulan kemudian, Fathead kembali memperbarui video di akunnya. Namun kali ini dia menggunakan software online tune generator yang dikembangkan oleh Thomas P. Szymanski. Dan kali ini pula dia mendapatkan keberhasilan. Kita cek. I have an online tone generator set to 528. This is developed by Thomas P. Szymanski. Thank you, Thomas. I notice here it can be used for science experiments. I would say so. Go ahead and play that. Here, 528 tone. There. I'm going to stop it before anything happens. Up here, I also have another tone generator set to 525, and I'm about to show you what will happen with that. Things happen much quicker when you're using pure tones rather than the other stuff I was using on YouTube, which had like sounds mixed in with it. There we go. Perlahan cahaya tipis muncul, dia melanjutkan dengan memutar frekuensi audio kedua, dan cahaya itu mulai melebar, lalu membentuk semacam lubang. And already you can see a much more stable fracture. Okay, I have to do this quick because this stuff does not last. 525, you can see there's a whole range of tones here, but 525, you're going to hear, probably hear the fluctuation there. There we go. Cahaya tipis itu mulai melebar dan membentuk sebuah portal. Fathead yakin jika lokasi yang terlihat melalui portal adalah wilayah Sedona. If you don't know where that is, I do. It is in Sedona. And it is a well-known vortex phenomenon. Sekedar info, Sedona adalah sebuah kota yang berada di antara County Cocotino dan Yavapai di wilayah utara Lembah Verde di negara bagian Arizona, Amerika, yang dikelilingi oleh padang pasir dan pegunungan merah. Kabarnya, tempat itu juga dikenal karena sebagai pusat pusaran energi, sehingga dianggap sebagai salah satu tempat penyembuhan. Banyak orang datang ke lokasi Sedona untuk melakukan terapi, meditasi, atau bahkan sekedar liburan. Tentu, video ini mendapat ribuan tanggapan, baik itu tanggapan positif ataupun negatif. Banyak netizen yang menganggap jika video yang dibagikan oleh Fathead adalah video palsu. Ada yang mengatakan jika video ini sudah dibuat menggunakan teknologi CGI ataupun editan. From this bedroom to another state. Tapi beberapa yang lain meminta agar Fathead dapat membuktikan keasliannya dengan beberapa bukti video lanjutan. Nah, jika teman-teman penasaran dengan link online tune generator yang digunakan oleh Fathead, teman-teman bisa mencobanya sendiri. Karena kebijakan pihak YouTube, terpaksa linknya kami letakkan di layar ini. Silakan di pause sebentar videonya, lalu catat linknya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan link yang ini agar teman-teman tidak perlu mengatur lagi frekuensinya. Caranya, teman-teman buka satu tab di browser lalu isikan link di bawah ini. Jika sudah, buka lagi tab kedua lalu isikan juga link di bawah ini.
Kembali lagi ke tab pertama, mainkan audio di tab pertama. Biarkan berputar sekitar 30 detik, lalu masuk ke tab kedua. Mainkan juga audio di tab kedua, sehingga dua tab memainkan audio secara bersamaan. Dan jika sudah, ceritakan pengalamanmu pada kami. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, bagaimana pengalaman kami saat mencoba audio ini? Entah ini nyata atau tidak. Cuma pada saat kami mencoba, mata kami terasa sedikit buram. Dan sepertinya ini sulit untuk digambarkan. Kami melihat seperti ada bayang-bayang, seperti permukaan di atas bensin yang ada bayang-bayangnya begitu. Itu pengalaman kami yang kami coba rasakan saat kami mencoba memutar audio ini sekitar 10 menit. Lalu selanjutnya kepala kami terasa pusing, karena itu kami langsung menghentikannya. Maka itu mungkin teman-teman memiliki pengalaman yang berbeda. Silakan dicoba kalau teman-teman penasaran. Tapi menurut kami, hati-hati, karena audio frekuensi ini bisa saja tidak sesuai dengan gelombang otak setiap orang. Beberapa bulan kemudian, Fathead membagikan kembali video terbarunya. Namun kali ini, dia membagikan video-video yang lebih aneh setelah keberhasilannya membuka portal. Kita lihat videonya. Beberapa waktu setelah keberhasilannya, Fathead mengklaim jika telah banyak keanehan pada dirinya, terutama pada ruangan tempat dia pernah melakukan percobaan pembukaan portal. Seperti video yang dia bagikan ini, terjadi perbedaan waktu dan dimensi dibandingkan dengan ruangan yang lain. Di video ini, Fathead menunjukkan anomali itu yang terjadi pada sebuah Bible miliknya. Tepatnya di surat Yesaya 11:6, ada perubahan kata yang mencolok di dalamnya. Coba lihat. Fuck this room. Jika kita lihat lebih jelas, saat Fathead menunjukkan kitab Bible, di sana bertuliskan kata "The lion will live with the lamb", atau yang berarti singa akan tinggal bersama domba. Karena penasaran, kami mencari-cari dari berbagai sumber, dan ternyata seharusnya kata yang benar yang tercatat dalam Yesaya 11:6 adalah serigala akan tinggal bersama domba, yang artinya tidak ada kata singa dalam Yesaya 11:6, melainkan seharusnya serigala. Bukti keanehan ini tetap menjadi bumerang bagi Fathead. Bahkan beberapa netizen telah menuduh Fathead telah memalsukan Alkitab. Namun tidak hanya sampai di situ, Fathead kembali membagikan video anomali kedua yang dia alami. Dia menemukan bahwa ruangan kamarnya seolah-olah memiliki waktu yang berbeda dari waktu nyata. Kita lihat. Okay, this is something new. This just keeps getting more fucked up every day. See that car out there? There's a white car parked right there. Okay, I'm not crazy. There it is, white car, parking lot. Dia menunjukkan jika ada satu mobil putih yang terparkir di depan rumahnya. Lalu dia melangkah ke ruang kamar yang pernah digunakannya untuk membuka portal. Coba lihat apa yang terjadi. It should be parked right there. Right there. Dia kembali ke ruang utama dan menunjukkan jika mobil itu masih di sana. Yeah. There it is. Same fucking spot. Gone. What the fuck is going on here? This makes no sense. No sense at all.
Sepertinya terjadi perbedaan waktu di antara dua ruangan yang dilalui Fathead. Di ruang pertama, mobil itu terparkir di sana, sedangkan melalui kamar tidurnya, mobil itu tidak ada. Bagaimana mungkin mobil itu bisa hilang dalam sekejap mata? Seolah-olah ia mengalami lompatan waktu dalam dimensi yang berbeda. Hal ini membuatnya bingung. Going on here? This makes no sense. No sense at all. Fathead menunjukkan anomali itu dengan 2 kali bolak-balik kamar, dan semuanya terjadi begitu cepat. Bagaimana menurutmu? Mungkinkah Fathead telah mengalami lompatan waktu? Tidak peduli dengan pendapat netizen, Fathead kembali membagikan video anomali ketiga. Masih seputar dimensi yang berbeda, namun kali ini Fathead menunjukkannya melalui buku The Berenstain. Coba cek videonya. So you know I'm not crazy. I'm going to show you as I pass through this doorway what happens, and it's fucking weird. All right, it happens when it gets in the room. See it? And then back out here, normal. Yeah. What the fuck? Tulisan pada komik The Berenstain tiba-tiba berubah menjadi The Berenstain. Begitu ia melewati pintu kamar. Untuk membuktikan lagi, Fathead mengambil gambar lebih dekat ke arah buku. Coba perhatikan dengan jelas. Tulisan berubah setiap kali Fathead melewati batas pintu. That shit is changing right there. Anyway. Sebagai info, komik The Berenstain adalah buku cerita anak klasik yang sangat populer, menceritakan tentang keluarga beruang The Berenstain. Banyak netizen yakin bahwa tulisan pada kata Berenstain dieja menggunakan huruf E. Tapi jika kamu lihat sampul pada buku yang dipasarkan secara umum, kamu akan menemukan jika kata itu sebenarnya dieja menggunakan huruf A. Bahkan ribuan orang telah mencatat dengan bersumpah bahwa kata Berenstain seharusnya dieja menggunakan huruf E, bukan A. Karena penasaran, kami mencari-cari info tentang komik itu. Dan kami menemukan info yang mungkin harus kamu ketahui. Jawabannya dikutip dari harian Post Toronto, Ontario, yang mewawancarai langsung Michael Berenstain, yaitu anak dari pencipta komik The Berenstain Bears, yang menyatakan bahwa ejaan yang sebenarnya adalah menggunakan huruf A, bukan E. Kami yakin teman-teman pastinya sangat sulit untuk menerima keaslian video ini atau tidak. Sama, kami juga begitu. Begitu juga dengan netizen-netizen yang lain. Di kesempatan yang lain, Fathead kembali membagikan video yang lebih mengherankan. Dia bersama saudaranya, keponakannya, dan anaknya mendokumentasikan perjalanannya melalui portal antar dimensi. Sebelumnya, dia menjelaskan dulu apa yang akan terjadi sebelum dia memasuki portal. Kita coba lihat. Light can't really get through. You're not going to feel anything, you're not going to smell anything until the surface is literally breached. Entah apakah video ini benar-benar terjadi atau tidak, tapi Fathead membuktikannya dengan memasuki portal itu. Dan sekarang dia sudah berada di sisi lain dari portal, bumi yang lain. Coba lihat yang terjadi selanjutnya. Taking samples of this water.
unbelievable. Tampaknya dia sudah berada di suatu pantai. Fathead juga menjelaskan segala sesuatu yang ada di sana. Fresh here. It's almost like it's just untainted. Dia mengatakan jika ada 2 matahari di sana. Clouds are covering it, but there are 2 suns right off there. One, and there's a lesser sun like right there. Dia juga mengatakan mungkin ini masih di bumi, namun di waktu yang berbeda. I think it's still Earth. It's Earth in a different time, maybe. Di titik ini, dia menunjukkan matahari yang ada 2. 2 suns. Crazy. Beautiful. Sulit diterima akal. Mungkinkah Fathead benar-benar melakukan perjalanan antar dimensi? Di kesempatan selanjutnya, Fathead menunjukkan bahwa melakukan perjalanan portal antar dimensi tidaklah mudah. Dia menunjukkan bahwa dia telah mengalami insiden pada saat dia melakukan perjalanan. Dia menyebutnya dengan nama bite infection. Kita coba lihat apa keterangannya. June 23rd, 2018. Northeast United States. I did not leave with this on my back. I was gone approximately 15 to 17 minutes. I usually don't like to be gone longer than 25 minutes per trip. This is a new one. This is a new thing. Jadi benarkah klaim Fathead yang mengaku telah berhasil melakukan perjalanan antar dimensi hanya dengan menggunakan frekuensi nada yang terkomputerisasi? Tentu, video-video Fathead ini menjadi perdebatan panas di antara para pengguna online, bahkan para ahli. Sayangnya, setelah kabar keberhasilannya membuka portal, dia malah menghilang. Yang menyebabkan dunia yang sudah terlanjur mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi padanya hanya menyimpan teori-teori mereka sendiri tanpa memiliki jawaban. Benarkah Fathead dinyatakan hilang? Atau adakah sesuatu yang telah terjadi padanya di dunia portal? Sampai hari ini, keberadaan Fathead tidak pernah diketahui. Mungkinkah dia benar-benar berhasil membuka portal antar dimensi hanya menggunakan 2 nada yang disatukan dan terkomputerisasi? Atau video ini hanya sekedar untuk memicu teori konspirasi? Yang pasti, video ini pernah sempat menggemparkan dunia pada tahun 2018. YouTuber, itu tadi video-video misterius yang sudah kami bagikan untukmu, yang mana sudah kami buatkan narasi dan cerita agar bisa menjadi hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Saya Robi, undur diri dan salam anomali.